Oke, kita hidupin. Nah, relaynya sudah hidup. Sekarang saklar sentuhnya kita sentuh. Oke, menyala ya kawan-kawan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hobiku, kembali lagi di channel ini. Selamat datang di channel ini. Apa kabarnya di sana? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan video yang kemarin mengenai saklar sentuh. Di momen kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pemakaian saklar sentuh untuk kelanjutannya. Karena yang kemarin itu hanya sekedar cara tutorial pemakaian saklar sentuh yang kita solder di pin A dan di pin B nya ini dengan memakai voltase 5 volt. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemakaian saklar sentuh untuk voltase yang lebih besar ya, lebih dari 5 volt kawan-kawan. Karena kemarin saya bilang kalau 5 volt ya hanya sekedar pakai saklar sentuh ini aja bisa ya dipakai. Nah, untuk pemakaian arus lebih dari 5 volt, kita membutuhkan perangkat tambahan kawan-kawan, seperti yang saya terangkan di video sebelumnya. Contohnya perangkatnya seperti ini. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah tahu apa ini? Ya, ini sebuah relay ya, relay merek Tongling. Saya beli sekitar 8 ribuan rupiah seperti itu kawan-kawan. Ini relay. Di sini relaynya 5 tertera 5 volt DC dan di bawahnya itu ada 10 ampere 250 VAC, 15 ampere 125 VAC, dan 10 ampere 250 VAC. Apa itu maksudnya kawan-kawan sekalian? Sesuai dengan namanya relay ya. Relay itu tidak ubahnya yaitu fungsinya sebagai saklar menghidup, memutus, dan mengalirkan arus di dalam ini kawan-kawan. Dia itu kalau dialiri arus ada bunyinya tek tak tek tak seperti itu kawan-kawan di dalam ini. Dia mempunyai bunyi seperti itu. Dia saklar seperti tutup buka seperti itu dia. Nah, dengan memakai relay ini nanti kawan-kawan bisa menghidupkan perangkat yang arusnya itu lebih dari 5 volt. Kalau kemarin kita hanya menghidupkan lampu RGB yang voltasenya maksimumnya 5 volt. Dengan perangkat ini, dengan relay ini kawan-kawan nanti bisa menghidupkan lebih dari 5 volt, bahkan nanti bisa menghidupkan bola lampu AC yang 250 volt atau 220 volt. Nah, relay ini sangat easy user. Kalau kawan-kawan nanti mau memakai ini silahkan baca dulu datasheetnya ya, cari di Google, karena saya menerangkan ini hanya sekedarnya aja seperti itu kawan-kawan. Ini DC plus kita gabungkan nanti ke saklarnya yang VCC, kemudian yang DC itu ke ground, dan yang ini ke in, yang out dari saklar sentuhnya. Kemudian DC ini juga dari power supply 5 volt min dan plusnya seperti itu kawan-kawan. Di sini juga tertera kawan-kawan sekalian, bisa dilihat ini ada levelnya high dan low. Ini relay modul high low level trigger seperti itu. Kawan-kawan nanti bisa coba. Nanti dicoba di sini apa yang terjadi, ditempelkan di sini atau ditempelkan di sini gitu. Nah, ini kita yang coba yang high-nya aja. Kalau menurut saya kawan-kawan, ini high low ini fungsinya hampir sama menurut saya seperti itu kawan. Kalau salah ya mohon dibenerin atau nanti coba lihat kembali di datasheetnya ya. Dan ini yang di sebelah kanan ini ada pin NO, COM, dan NC. Ini normally open, common, dan normally close ya. Fungsinya juga hampir sama ini ya, hampir sama menurut saya, hampir sama. Nanti dicolokin kemari ya, yang di tengah common dan di normally open. Bisa juga di normally close atau di commonnya ini ya. Commonnya ini bisa juga. Nah, kemudian di sini juga ada lampu LED power ya. Ketika dia dimasukin atau dialir listrik, nanti lampu LED ini hidup. Biasanya warna merah seperti itulah. Kemudian yang satunya lagi ini LED-nya ada di tengah-tengah ini. Nah, ketika nanti bekerja dia hidup kawan-kawan. Nah, ini standby dan ini dia indikator arus lagi berjalan atau sedang diputuskan di dalam ini kawan-kawan. Nah, ini nampak ya kawan-kawan ya, yang tengah ini. Oke, tanpa berbasa-basi kita akan langsung praktekin ya cara pemakaian antara saklar sentuh ini dan relay ini kawan-kawan. Nah, ini
sudah ada tertera di sini ya, DC plus dan DC min. Ini kita gabungkan saja ya. Di sini yang groundnya kita gabungkan ke DC min, dan VCC kita gabungkan ke DC plus. Kemudian yang outnya ini kita gabungkan ke innya ini kawan-kawan sekalian. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan menghidupkan lampu LED sebesar 5 volt dulu ya, sebesar 5 volt dulu agar nanti kawan-kawan paham maksud atau fungsi dari relay ini ya. Ini sebesar 5 volt, ataupun kawan-kawan punya nanti perangkat yang 12 volt atau lampu LED 12 volt bisa juga ya dipakai ya, diimplementasikan ke relay ini. Oke, ini akan kita gabungkan dulu kawan-kawan. Oke, ini akan kita satukan dulu ya. Kita memerlukan kabel tambahan seperti ini yang akan menjadi arus innya ya, arus in DC dari 5 volt. Oke, baik kawan-kawan sekalian, ini sudah saya sambungkan ya. DC yang ini yang plus saya gabungkan ke VCC dari saklar sentuh. Kemudian yang DC min saya gabungkan ke ground. Sedangkan yang outnya saya gabungkan ke in yang dari relay ini ke. Dan kemudian kita membutuhkan arusnya, arus dari power supply ini. Oke, ini dia, nampak ya kawan-kawan ya, arus dari power supply kita set di tegangan 4 volt aja, 4 volt. Nah, ini nampak ya kawan-kawan ya. Nah, yang arus main kita colokin kemari. Kalau kawan-kawan tidak punya power supply bisa pakai charger ya, charger handphone yang tidak terpakai atau charger jadul yang dia 5 volt juga bisa kawan-kawan ya. Nah, ini batasnya 5 volt ya, ada tertera di sini kawan-kawan. Dan yang positif kita buat ke positif. Oke. Sekarang coba kita fungsikan dulu, kita hidup power supply-nya kawan-kawan. Nah, ini langsung hidup ya kawan-kawan, dia langsung menyala di relay-nya. Ini ada lampu indikatornya. Kita coba saklar sentuhnya. Oke, dia hidup, dia kedengaran kawan-kawan ya, sebagai tak tek tak tek mengeluarkan bunyi ya. Itu tandanya ketika kita tekan seperti ini, saklarnya ini menghubungkan antara kutub satu dan kutub yang lainnya. Itu tak tek, kita buka, dia melepas kawan-kawan. Nah, sekarang kita implementasikan, kita gabungkan ke lampu LED ini. Yang kutub negatif dari sini langsung kita gabungkan ke arus yang berasal dari adaptor ya. Yang berasal dari power supply kita gabungkan. Dikarenakan ini dia butuhnya 5 volt, saya hanya membutuhkan arus dari power supply ini. Tapi kalau kawan-kawan dia lebih dari 5 volt, contohnya 12 volt lampu LED atau perangkat yang lain, kawan-kawan membutuhkan 2 arus, atau dia pakai charger satu untuk menghidupkan ini, kemudian yang 12 volt dari power supply, begitu kawan-kawan. Karena saya hanya membutuhkan untuk menghidupkan 5 volt dari lampu LED ini, saya hanya membutuhkan 1 power supply aja. Yang kabel negatif kita langsung hubungkan ke negatif ini. Kemudian yang positif saya membutuhkan kabel tambahan, kita colokin ke ke normally open. Ini ada kode, ada pin normally open, NO. Oke, seperti ini tampilannya kawan-kawan. Yang negatif yang dari sini saya hubungkan langsung ke negatif. Kemudian yang positifnya itu kita hubungkan ke common yang tengah-tengah ini ya, yang tengah-tengah menuju ke mari. Sedangkan yang kabel positif yang akan menjadi saklar dari relay ini kita hubungkan ke positif ini kawan-kawan. Sekarang kita hidupkan power supply-nya. Oke, dia menyala, kita sentuh. Nah, udah hidup kawan-kawan ya. Oke, hidup ya. Seperti itulah cara kerja relay ini kawan-kawan. Nah, sekarang setelah kita praktekkan lampu LED ini yang 5 volt, sekarang kita akan menghidupkan lampu dari arus PLN nya sebesar 220 volt seperti ini kawan-kawan. Sekarang kita akan uji untuk menghidupkan lampu dari PLN. Nah, layaknya seperti saklar di rumah. Ini dia. Ini untuk arus ke PLN dan ini kita hubungkan ke saklarnya seperti ini. Nah, biasanya kan seperti itu, baru kita nyalain, nyalalah dia lampunya seperti itu kawan-kawan. Sekarang kita kabel yang 2 ini kita hubungkan ke relay ini kawan-kawan. Kita hubungkan
kita hubungkan ke normally open dan ke common yang ke tengah-tengah. Oke, kita lanjut kawan-kawan sekalian. Nah, ini sudah saya hubungkan ya, sudah saya tutup covernya. Seperti inilah dahulu kawan-kawan, ala kadarnya karena ini fitting darurat ya. Kemudian ini sudah saya hubungkan ya nah ini kabel yang dari sini saya hubungkan ke normally open yang tengah ini NO, dan yang satunya lagi ke tengah-tengah ini ya, ke common ini. Oke, kita eratkan dulu ya. Nah, sekarang akan kita coba cara pemakaian saklar sentuh dan relay ini. Oke, kita colokin, ini harus AC, kita colokin ke mari, stop kontak. Oke, kemudian kita hidupkan power supply-nya. Ini danger ya kawan-kawan, jangan disentuh ya. Kalau tadi bisa disentuh-sentuh karena arus 5 volt, kalau ini jangan disentuh, nanti bisa kesetrum. Oke, kita hidupin. Nah, relaynya sudah hidup. Sekarang saklar sentuhnya kita sentuh. Oke, menyala ya kawan-kawan. Nah, lampu PLN menyala. Oke, mantap. Rangkaian ini bisa kawan-kawan implementasikan untuk mengganti saklar yang ada di rumah ya, yang ada di rumah seperti yang lama itu cetek-cetek seperti itu. Biar lebih inovatif, kawan-kawan bisa pakai saklar sentuh ini. Namun menurut saya ini ada kekurangannya kawan-kawan. Kekurangannya adalah dia pakai arus DC kawan-kawan, membutuhkan arus DC yang selalu standby seperti itu kawan-kawan. Ada kekurangannya menurut saya. Tapi untuk solusinya, setelah saya search, setelah saya cari-cari, sekarang banyak ya yang menjual driver arus converter dari AC ke DC. Dia memakan arus itu sangat kecil kawan-kawan sekalian, ampernya kecil dan arusnya juga kecil yang diresapnya seperti itu kawan-kawan. Tidak seperti charger handphone atau driver-driver yang lainnya. Ada itu beberapa driver yang saya lihat yang dijual di e-commerce, yang dia kalau di standby kan 24 jam dia itu arusnya itu yang diserap dia sangat kecil. Nah, ada juga kawan-kawan, biar tidak ribet kawan-kawan untuk menginstalasi seperti ini, bisa juga kawan-kawan langsung membeli perangkatnya ya. Banyak sudah dijual di e-commerce perangkat saklar sentuh yang bisa langsung diganti di rumahnya masing-masing seperti itu. Tapi kawan-kawan kalau mau mencoba atau merakit sendiri yang hobi elektronik seperti itu, kawan-kawan bisa memakai cara yang seperti ini. Karena beda ya, karena ada kepuasan tersendiri ketika kita membuat perangkat itu dari tangan kita sendiri ketimbang kita langsung membeli perangkatnya ya. Ada kepuasan tersendiri seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan sekalian, cukup paham lah ya untuk mengimplementasikan atau menghidupkan atau mengkombinasikan dari saklar sentuh ini ke relay ini. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya, yang belum paham, bisa komen nanti di bawah. Kita saling belajar, kita saling berbagi ilmu seperti itulah kawan-kawan. Oke, baik, demikianlah kawan-kawan video kali ini. Semoga dapat menginspirasi kawan-kawan sekalian dalam mempergunakan dua perangkat ini, saklar sentuh dan relay ini ya. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, silahkan like, comment, and share. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar saya bersemangat terus dalam menciptakan atau menayangkan video-video yang berkenan, yang menarik, yang berguna bagi kawan-kawan sekalian di rumahnya masing-masing. Oke, see you next time di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.